Tom Haye angkat bicara soal keputusan PSSI saat menunjuk trio Belanda untuk mengisi pos di tim pelatih timnas Indonesia. Patrick Kluivert bakal menjadi pelatih kepala dalam komposisi ini dan sudah diperkenalkan pada 12 Januari 2025. Sementara kinerja pelatih 48 tahun tersebut ditopang oleh Alex Pastoor dan Denny Lanzaat selaku asisten pelatih. Patrick Kluivert pernah menjadi pelatih di level tim nasional, salah satunya saat melatih Curaçao. Sementara Alex Pastoor punya rekam jejak bagus sebagai pelatih kepala dan pernah membawa tim asuhannya promosi ke kasta tertinggi Liga Belanda. Denny Lanzaat lebih banyak menghabiskan karirnya sebagai asisten pelatih di berbagai klub. Tom Haye pernah bekerja sama dengan 3 pelatih dari negeri kincir angin tersebut. Patrick Kluivert pernah melatihnya saat Tom Haye masih bermain di Jong AS Alkmaar. Pemain 29 tahun tersebut juga pernah bekerja sama dengan Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. Keduanya pernah bekerja sama dengan Tom Haye saat masih di AS Alkmaar. Alex Pastoor memulainya di AS Alkmaar sebagai asisten dari Marco van Basten, lalu menjadi pelatih sementara AS Alkmaar pada 2014 usai sang juru taktik utama mundur. Sementara Denny Lanzaat kala itu menjadi asisten pelatih di AS Alkmaar. Bersama Alex dan Denny, saya telah bekerja lebih lama di AS, namun dengan tim utama, ujar Tom Haye. Jadi, Denny bergabung sebagai asisten pelatih, ujar Tom, dan Alex juga pernah menjadi asisten pelatih Marco van Basten. Dia adalah pelatih kepala. Alex pada periode ini mengambil alih. Dan itu lucu, karena dia mengizinkanku melakukan debut sebagai starter. Tentu saya tidak melupakan momen ini, karena saya tidak akan pernah melupakan pertandingan pertama saya di sepak bola profesional sebagai starter, lanjutnya. Tom Haye menilai Denny Lanzaat sebagai komunikator yang bagus antara pelatih kepala dan para pemain. Dirinya bisa menjalin hubungan baik dengan semua pemain dan staf pelatih di ruang ganti. Karena hal tersebut, dirinya yakin trio Belanda di staf pelatih timnas Indonesia bisa bekerja bagus. Dan dengan Denny, saya selalu memiliki hubungan yang baik. Denny selalu menjadi asisten pelatih di AS. Dan menurut saya kualitas sebenarnya adalah dia adalah orang yang cukup santai dan tenang, ujar Tom Haye. Namun jangan remehkan karirnya, karena ia juga pernah bermain bersama tim-tim besar di Belanda dan juga untuk periode yang lebih lama di Liga Premier juga. Dan banyak pertandingan untuk tim nasional. Jadi, dia adalah gelandang yang sangat bagus. Jadi, saya juga bisa belajar banyak darinya. Namun dia juga sangat pandai menjadi penghubung antara pelatih kepala dan tim. Jadi, dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan semua orang di tim. Jadi, bahkan di hari-hari Anda sedang tidak enak badan atau orang lain, terkadang loh, terutama di klub, Anda tidak bisa bermain setiap minggunya atau ada pemain yang mendapat menit bermain lebih banyak dibandingkan pemain lainnya. Tapi dia juga sangat bagus dalam peran mental. Nah, oleh karena itu menurut saya kombinasi ketiganya bisa bekerja dengan sangat baik, tutupnya. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert dipastikan akan mencoret 2 pemain andalan Shin Tae-yong dari skuad Garuda untuk melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelum membahas 2 pemain yang akan dicoret oleh Patrick Kluivert, Timnas Indonesia saat ini bertengger di posisi 3 klasemen grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 6 poin. Skuad Garuda tinggal menyisakan 4 pertandingan lagi sebelum bisa menyegel tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026 yang nantinya hanya akan didapat oleh 2 tim teratas masing-masing grup. Melihat dari papan klasemen, Timnas Indonesia masih memiliki peluang lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Jika cara pertama gagal, masih ada kans lolos melalui putaran keempat asalkan finish di peringkat ketiga
atau 4. Agar bisa menjaga asa lolos ke panggung dunia tahun depan, Timnas Indonesia harus memaksimalkan 4 pertandingan tersisa ketika melawan Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Dalam 2 laga terdekat, Jai Idzas dan kawan-kawan akan bertandang ke Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025 dan menjamu Bahrain pada 25 Maret 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kabar buruknya, Patrick Kluivert dipastikan tidak akan membawa 2 pemain naturalisasi andalan Shin Tae-yong yakni Ragnar Oratmangoen dan Justin Hubner saat bertandang ke markas Australia. Pasalnya, Ragnar Oratmangoen harus menjalani hukuman akumulasi kartu kuning. Sebelumnya, winger FC Vedender itu telah mendapat 2 kartu kuning di laga melawan Bahrain dan Arab Saudi. Sementara itu, Justin Hubner juga mendapat skorsing saat melawan Australia. Bek Wolves U21 itu mendapat kartu merah dalam laga melawan Arab Saudi. Keduanya pun harus mematuhi aturan FIFA. Jika seorang pemain atau ofisial tim menerima 2 kartu kuning dalam 1 pertandingan, dalam pertandingan yang ditentukan oleh penalti, atau dalam 2 pertandingan berbeda di kompetisi ini, mereka akan diskorsing otomatis dari laga selanjutnya untuk tim. Bunyi regulasi FIFA untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 Pasal 93. Jika pemain atau ofisial tim dikeluarkan karena kartu merah langsung atau tidak langsung, mereka akan secara otomatis diskors dari pertandingan berikutnya. Selain itu, sanksi lebih lanjut dapat dijatuhkan oleh Komite Disiplin FIFA, dilanjut Pasal 94. Untungnya, Ragnar Oratmangoen dan Justin Hubner dipastikan akan kembali tersedia saat melawan Bahrain. Namun sejauh ini, Patrick Kluivert belum mengumumkan nama-nama yang akan dipanggil untuk 2 laga itu. Di sisi lain, pelatih baru Timnas Indonesia asal Belanda tersebut kemungkinan besar akan mendapatkan 2 amunisi naturalisasi baru, yakni Ulla Romeni dan Jairo Riedewald. Keduanya sedang menjalani proses naturalisasi dan diproyeksikan akan rampung secepatnya agar bisa tersedia saat skuad Garuda meladeni permainan Australia. Patrick Kluivert resmi mencoret 2 pemain andalan Shin Tae-yong di laga penting antara Timnas Indonesia versus Australia di matchday ke-7 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Kamis 20 Maret 2025 malam waktu Indonesia Barat. 2 pemain ini dicoret karena harus menjalani sanksi akumulasi kartu. Ragnar Oratmangoen telah mengoleksi 2 kartu kuning selama 6 kali tampil di babak ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sementara Justin Hubner menerima 2 kartu kuning saat Timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi pada Selasa, 19 November 2024. Ketiadaan 2 nama ini jelas pukulan telak bagi Patrick Kluivert. Padahal, jika Ragnar Oratmangoen dapat diturunkan, lini depan Timnas Indonesia semakin tajam karena ada Ulla Romeni yang segera mendapatkan paspor Indonesia. Justin Hubner juga bisa diandalkan jika Mads Hilgers belum pulih dari cedera pada Maret 2025. Meski absen melawan Australia, tenaga Ragnar Oratmangoen dan Justin Hubner bisa diandalkan saat Timnas Indonesia menjamu Bahrain di matchday 8 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Selasa 25 Maret 2025. Alhasil, 2 nama ini disinyalir tetap dipanggil Patrick Kluivert untuk laga Timnas Indonesia versus Bahrain. Patrick Kluivert sendiri mengincar 4 poin dari laga melawan Australia dan Bahrain. 1 angka-angka dari laga melawan Australia dan 3 poin kontra Bahrain. Tantangan terbesar adalah 2 match awal yang kami hadapi. Pertama, kami tandang ke markas Australia dan kemudian main di kandang melawan Bahrain. Kami berharap bisa mendapatkan minimal 4 angka dari 2 pertandingan itu, kata Patrick Kluivert.